Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami semua sadar dan percaya bahwa kami hidup tidak hanya memerlukan roti dan makanan jasmani saja. Kami hidup memerlukan makanan rohani. Dan kami tahu juga bahwa makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami ingin menikmati firman-Mu pada hari ini. Kami ingin mengecap firman-Mu. Bahkan kami ingin dikenyangkan melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami sekalian. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita yang anak-anak yang bisa dilepas untuk ikut sekolah minggu, silakan ya. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Oke, kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita baca bersama-sama ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. 1, 2, ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil dayungnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, dan lebih daripada itu yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kita sudah masuk kepada seri yang kelima dari satu seri tentang Yesus adalah Master. Saya ingatkan sekali lagi supaya kita nanti bisa menarik benang emasnya. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus adalah Tuhan daripada kualitas, di mana Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi air anggur yang sangat manis. Nah, aplikasinya apa Bapak Ibu? Aplikasinya kalau kita ingin memiliki hidup yang berkualitas, rumah tangga yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, maka datanglah kepada Kristus. Ya, datanglah kepada Kristus atau undanglah Kristus untuk masuk di dalam hidup kita. Undanglah Kristus untuk masuk dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua yaitu Yesus Tuhan daripada jarak, di mana Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepada anaknya seorang perwira yang sedang mati, yang jaraknya kira-kira 30 km. Ya, itu kira-kira dari sini sampai ke Tanjung Priok sana, gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa berteriak dan bisa didengar oleh orang yang di Tanjung Priok? Tidak mungkin. Tetapi Yesus sanggup menyembuhkan orang yang jaraknya 30 mil sekalipun. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda punya keluarga, punya anak, punya famili, di mana saja mereka berada, doakanlah. Karena doa Anda sanggup menjangkau mereka. Ya, doa Anda yang berkuasa itu sanggup menjangkau siapapun juga. Maka jangan malas mendoakan keluarga kita. Ya, mendoakan keluarga kita yang di teluk dalam, di teluk luar, di teluk samping. Ya, ada enggak teluk samping yang di Nias itu ya? Ya, mendoakan yang di mana, yang di Soe ya. Pak ini saya Pak Pendeta saya itu sudah lama tidak pulang gitu ya. Saya lagi merencanakan supaya kita bisa bikin pelayan juga ke Soe ya. Saya juga doakan juga keluarga kami di Tulungagung ya. Ya, istri saya selalu mengatakan, "Pi, doain dong gitu." Nah, ada yang karena keluarga kami juga ada yang Muslim. Ya, kita doain terus ya. Kita doakan dan seterusnya ya. Keluarga di Dupur yang ada di Sadang ya, itu banyak Muslim semua di sana ya, dan seterusnya. Subang kok Sadang ya, Subang ya. Ini saudara Daniel, mana kamu punya rumah dah? Hah? Di mana? Dolok Sanggul? Hah? Di Bukit Tinggi. Oh, Tebing Tinggi. Oh, ada Bukit Tinggi, ada Tebing Tinggi ya. Sama-sama tingginya ya.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu Tuhan doakan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan bisa menjangkau tak terbatas jaraknya. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu kita belajar yaitu Yesus Tuhan daripada waktu. Di mana Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit. Bapak Ibu, siapa yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit lebih daripada 38 tahun? Tidak ada. Yang lebih daripada 1 tahun sudah susah. Yang lebih daripada 2 tahun sudah susah. Namun Yesus karena dia Tuhan daripada waktu, maka dia sanggup memberikan kesembuhan orang yang sakit sekalipun sudah 38 tahun sakit lamanya. Nah, apa artinya bagi kita? Mungkin Anda punya pergumulan sudah bertahun-tahun dan Anda berkata, mana mungkin aku bisa menyelesaikan pergumulan saya, persoalan saya. Tidak mungkin, sudah terlalu besar, terlalu lama. Atau penyakit saya sudah terlalu lama. Datanglah kepada Kristus, ya, karena dia Tuhan daripada waktu dan dia sanggup menyembuhkan sekalipun kita sudah bertahun-tahun sakit, sekalipun kita sudah bergumul bertahun-tahun lamanya, ya. Dan jangan lupa, kalau nanti Tuhan katakan bangun dan berjalanlah, kita juga bangun dan berjalan. Artinya kita datang kepada Kristus bukannya datang unyuk-unyuk saja, kita harus melakukan perintahnya. Semua itu melakukan perintahnya, ya. Perwira orang-orang hamba-hamba di sana katakan isilah tempayan, mengisi juga tempayan itu. Kemudian kamu pulanglah, anakmu sembuh, pulang juga dia dan anak sembuh, ya. Kemudian orang yang sakit 38 tahun dia katakan, ya, kamu berjalan juga dia, ikut, ya, perintah daripada Tuhan. Kemudian yang keempat yang kemarin kita sudah belajar, Yesus Tuhan daripada jumlah, di mana Yesus sanggup memberikan makan 5.000 orang, ya. Jangan dibalik ya, mana balik ya. Yesus memberikan makan 5 orang dengan 5.000 roti. Siapapun bisa. Pak Pendeta Sulaiman pun gampang sekali kan, kalau memberikan makan 5 orang dengan 5.000 roti. Dia sambil tutup mata, sudah ambil sendirilah. Nah, tetapi Bapak Ibu Tuhan jangan lupa, Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti yang kecil, dengan 2 ikan teri yang kecil dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Yesus adalah Tuhan daripada jumlah, maka jumlah itu tidak mengagetkan dia. Jumlah itu tidak membuat dia ragu-ragu. Dia selalu yakin dia sanggup memenuhi kebutuhan berapapun banyak jumlahnya. Nah, lalu kita gimana Bapak Ibu? Kalau Anda sekarang berkumpul, Pak, saya perlu uang sekian, Pak, saya perlu modal sekian, Pak, rasanya tidak mungkin. Bapak Ibu, mungkin memang tidak mungkin bagi saya dan saudara sekalian, tetapi mungkin bagi Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka yang kita perlukan sekarang adalah datang, apa yang Anda punya bawa. Ya, pada waktu itu ada anak punya 5 roti dibawa kepada Kristus, ada 2 ikan dibawa kepada Kristus. Maka kita juga gitu, ada uang 2.000 dibawa kepada Kristus. Ya, mengucap syukur, ya, jangan ngeluh dan sebagainya. Punya apapun, punya waktu, punya tenaga, Tuhan ini hidupku, ini tenagaku, ya, ini uangku, berikan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menumpangi tangan, biarlah Tuhan yang mengucap syukur. Maka pada akhirnya bisa dipecah-pecah dan pada akhirnya 5.000 orang makan semua sampai kenyang dan sisanya lebihnya mungkin lebih tepat yaitu masih berapa? 7 atau 12 bakul, ya. Itu mungkin untuk orang yang bekerja dan sebagainya. Nah, hari ini saudara-saudara Tuhan, Yesus adalah Tuhan daripada hukum alam, ya. Tuhan adalah Tuhan daripada hukum alam. Bapak Ibu, kalau kita melihat manusia itu tidak bisa dipisahkan dengan alam semesta. Ya, kalau Bapak Ibu ikutin Bapak Ibu kisah penciptaan itu menarik sekali loh. Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan langit bumi, Tuhan menciptakan pohon-pohon, Tuhan menciptakan binatang, semuanya sampai lengkap. Baru setelah itu siapa yang diciptakan? Manusia. Coba kalau manusia diciptakan lebih dulu, waduh, mabuk kita senang sama Tuhan. Tidak tahu Adam apa yang dipikirkan oleh Adam kalau dia diciptakan pertama kali. Nah, artinya Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan segala-galanya, komplit, sempurna, baik. Barulah Adam dan Hawa diciptakan. Artinya Adam dan Hawa diciptakan setelah segala sesuatu siap. Wah, coba kita punya Allah seperti itu loh Bapak Ibu. Anda saja belum tentu loh menyiapkan segala sesuatunya Bapak Ibu, sekalipun hanya kebutuhan Anda, tetapi Allah itu menciptakan segala kebutuhan umat manusia itu sudah disiapkan sebelumnya, barulah dia menciptakan manusia jadi taruh di Taman Eden lagi. Wah, segala sesuatu ada di sana, anggur ada di sana, durian ada enggak? Ya, durian bukan jadi Medan ya. Ya, durian juga ada, apapun juga ada di sana. Nah, tetapi sekarang baru manusia itu tidak menghargai alam semesta itu. Ya, banyak orang yang menyia-nyiakan alam semesta ini.
Banyak orang yang menebangin hutan kapan saja. Saya pernah pergi ke Kalimantan Tengah, saudara misalnya Tuhan, itu 1 juta hektar itu dipotong semua, dihabisi pohonnya semua, jadi padang belantara. Mengerikan luar biasa. Saya pergi ke Kalimantan Timur, sudah bisa Tuhan, jadi jurang-jurang semua, tanah yang rata jadi jurang, kenapa? Diambili batu baranya semuanya, dibiarkan begitu saja. Ya, demikian juga di Freeport, dimanapun juga saya pernah naik pesawat dan lihat di Freeport sudah seperti lubang-lubang. Padahal itu gunung, bisa bayangkan, gunung emas yang setinggi itu habis sampai ke dalamnya, lebih dalam dibandingkan dengan tingginya. Kenapa? Manusia begitu rakus menghabiskan dan menghancurkan alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu ngajam Tuhan, mari kita belajar ya bahwa Yesus itu Tuhan daripada alam semesta, artinya dia sanggup mengontrol, ya, sanggup menguasai alam semesta itu. Nah, yang pertama saudara-saudara kita belajar apa? Yesus berkuasa atas alam semesta. Nah, kalau kita berada juga di alam semesta ini, maka logika berpikirnya Tuhan juga berkuasa atas hidup Anda. Ya, jangan kita ini tidak di sampingnya alam semesta, kita ini berada di dalam alam semesta ini. Jadi artinya Allah yang menguasai alam semesta ini, Allah yang sama juga yang menguasai Anda. Ya, menguasai kita sekalian. Wah, ini menjadi sesuatu yang menarik Bapak Ingat Sabtu Tuhan. Mari kita cek satu persatu. Yesus dikatakan Tuhan daripada hukum alam. Kenapa? Karena dia bisa berjalan di atas air. Wah, ya, berjalan di atas. Nah, saudara bisa mengerti, menarik, bukan sulapan, ya, bukan Pak Ibu yang biasanya suka sulapan, ya. Ini benar-benar. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok Yesus bisa melampaui hukum alam? Kenapa? Karena biasanya Bapak Ibu kalau manusia masuk ke dalam air langsung apa? Tenggelam. Tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, salah satu syarat untuk sesuatu itu tenggelam adalah jikalau benda itu lebih besar daripada air, atau berat jenis daripada benda itu lebih berat daripada air. Nah, sekarang saya kasih sulapan. Tadi Bu Yayu sudah kasih, Pak Gunar mau apa ya, sulapan? Iya, saya mau sulapan. Nah, Bapak, ini air. Ya, ini kelereng. Nah, kelereng ini melayang atau mengapung atau tenggelam? Nah, saya tanya dulu, kenapa kok tenggelam? Nah, berat, ya betul, berat. Ya, jadi berat jenisnya kelereng ini lebih besar daripada berat jenis air. Nah, kita punya ini bukan sulapan. Kalau Pak Igra sulapan, ini kalau sulapan Pak Igra mungkin malah mengapung ini. Ya, tapi ini kelihatan. Langsung, betul enggak? Ya, karena ini sudah terbukti. Maka kalau bubur berat jenisnya juga sama dengan kelereng kan, di sini dia langsung masuk. Ya, kita pun juga. Nah, sekarang yang kedua, ini saya juga belum ngecek tadi. Nah, ini berat jenisnya ini adalah apa? Ini lebih ringan karena udara kebanyakan di dalam ini. Maka kita cek. Wah, mudah-mudahan Tata, saya harap ini bisa mengapung ini. Ya, wah, benar mengapung. Ya, benar mengapung kan? Ya, nah ini bukan sulapan dan ngapung kan? Betul? Cek ya. Kita tidak kong-kalingkong kan? Betul ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang santuan, jadi manusia juga itu berat jenisnya lebih besar daripada air. Maka logika berikutnya adalah, dia pasti tenggelam. Nah, ada orang yang tidak percaya, Pak, kan di sana ada itu kan ada berat apa kadar garamnya tinggi. Nah, dia lupa bahwa kadar garam yang tinggi itu adalah di laut mati. Nah, ini di Danau Galilea adalah air-air tawar. Ya, semua ada garamnya di sana. Dan pernah kami berdua juga di laut mati, Bapak Ibu. Orang saya lihat ada 2 orang pacaran, Bapak Ibu, duduk di atas air. Paling ngobrol, saya sendiri. Kok bisa dia? Ya, Bapak pun juga bisa. Hampir saya ketika duduk bisa juga. Kita bisa duduk, tidak tenggelam itu. Tetapi baik kalau kita melangkah begini, ya tenggelam. Kenapa tatakan kita ini tidak cukup untuk bahwa air itu menahan. Jadi waktu pantat, apalagi pantat yang lebar, bahwa itu bisa langsung gini saja. Hidup ini pun juga tidak ada masalah, gitu ya. Nah, tetapi kalau di Danau Galilea, karena kami juga pernah ke Danau Galilea, itu semua orang pasti tenggelam. Ya, semua orang pasti tenggelam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tetapi Yesus karena dia berkuasa atas hukum alam yang seharusnya tenggelam, dia tidak tenggelam. Karena saya bisa mengontrol hukum alam itu. Saya bisa mengontrol semuanya. Nah, Bapak Ibu lebih jauh lagi, Yesus bukan saja bisa berjalan di atas air, tetapi bukankah dia juga yang bisa menghentikan badai? Betul, bisa mengatakan pada badai bergemuruh dan semua murid berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian
Yesus berkata, "Hei badai, diamlah." Dan ternyata apa yang terjadi? Diam juga. Badai itu diam juga, ya. Badai itu diam juga, ya. Kalau kesan Tuhan, ini yang terjadi, ya. Ada gambarnya di sini juga kan? Wah, itu ya. Diam juga diam. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nah, tetapi Allah tidak hanya bisa melakukan itu saja, Dia bahkan bisa membelah laut Tiberias. Laut Bapak Ibu dengan gelombang yang begitu tinggi, dengan kedalaman yang puluhan meter, bisa dibelah Bapak Ibu. Dan orang mengatakan macam-macam lah ya. Kita tidak punya waktu untuk menunjukkan tafsiran-tafsiran orang yang tidak benar itu Bapak Ibu. Tetapi yang jelas bahwa Musa mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah, dan seluruh bangsa Israel jumlahnya 600.000 yang dewasa. Total katanya 2 juta dengan anak-anak, dengan istrinya, Bapak Ibu nggak sampai, bisa menyeberang laut Tiberias itu dengan bebeknya, dengan mentoknya, dengan kambingnya, dengan dombanya, semuanya bisa menyeberang. Bapak Ibu sampuan, bukannya itu saja, Dia juga bisa membelah Sungai Yordan. Sungai Yordan ini Bapak Ibu kalau musim penghujan itu seperti lautan, tetapi kalau musim kemarau memang tinggal kecil saja. Kami juga pernah itu juga main-main ya di Sungai Yordan itu Bapak Ibu, kalau tinggal kecil saja ya kalau musim kemarau. Tapi Bapak Ibu sampuan, Allah juga bisa membelahnya. Maka Bapak Ibu sampuan, kalau kita simpulkan Allah itu adalah Allah Tuhan daripada alam semesta. Dia bukannya mengontrol benda atau materi ya seperti seperti air dan sebagainya, tetapi Dia juga bisa menguasai burung-burung. Burung bisa diperintahkan untuk kasih makanan kepada Elia. Burung gagak, ya saya pernah berkhotbah sama burung gagak adalah burung yang paling rakus Bapak Ibu, tetapi dia bermurah hati kepada Elia. Bapak Ibu bayangkan, burung yang paling rakus pun bisa diajar oleh Tuhan menjadi burung yang murah hati. Bahkan dia juga bisa menggunakan ikan Bapak Ibu yang besar sekali untuk nyaplok siapa? Yunus sudah disambut Tuhan. Ya, untuk nyaplok, untuk makan Yunus dan seterusnya. Dia bisa melakukan apa saja. Dia juga bisa menyetop hujan sehingga 3,5 tahun tidak ada hujan, tetapi dia juga bisa mendatangkan hujan yang lebat hanya dengan apa? Dengan mendung atau dengan awan yang hanya sebesar telapak manusia saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu macam Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa di atas alam semesta ini. Nah, mestinya ini menolong kita untuk memiliki satu pemahaman yang benar tentang Kristus. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya khotbah seri? Khotbah seri itu menolong Anda untuk memahami Yesus dengan benar. Dan ini adalah saya berbicara tentang knowing teologi, ya, mengenal atau mengetahui tentang teologi, tetapi juga doing teologi. Bagaimana kita mempraktekannya? Marilah bahwa kita membangun kekristenan di atas dasar teologi yang benar, di atas firman Tuhan Bapak Ibu, supaya kita tidak terombang-ambingkan dengan angin pengajaran. Bapak Ibu lihatlah di YouTube Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu orang yang Muslim menjadi Kristen bahkan menjadi pendeta. Tetapi juga tidak jarang orang yang Kristen murtad menjadi Muslim bahkan menjadi ustadz. Begitu banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Maka nanti setelah ke-7 kali nanti akan saya simpulkan, Bapak Ibu punya pemahaman bahwa Tuhan itu atau Yesus itu bukannya Tuhan yang kita sembah, tetapi Tuhan, tidak ada hanya T-U-A-N, Tuhan, Master, yang kita harus tunduk kepada Dia, yang kita harus hormat kepada Dia, yang kita harus taat kepada Dia. Sama seperti pembantu atau pelayan kepada bosnya, kepada tuannya. Kan kita hormat dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, itu nanti kesimpulan daripada 7 tanda yang akan kita pelajari. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itu yang kita pahami bahwa Yesus memang benar-benar Tuhan dari alam semesta ini. Bapak Ibu, bukankah lautan itu menggambarkan dunia ini, sedangkan perahu adalah menggambarkan hidup Anda, sedangkan ombak, sedangkan badai itu melambangkan pencobaan, godaan dan tantangan yang Anda hadapi. Bapak Ibu, berlayarlah ke Laut Seribu. Anda akan terhembus dengan angin, dengan ombak, dan agak takut gimana ada gelombang dan sebagainya. Saya sudah biasa seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa, di dalam air ada apa? Ayo, ikan, ya. Ada apa lagi? Ada udang,
Ya, ada apa lagi? Ada ada kerang-kerang, ada cumi-cumi, ada kepiting. Nah, itu apa? Itu berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, sekarang gambarin Bapak Ibu bahwa perahu adalah hidup kita, sedangkan lautan adalah dunia ini. Kemudian perahu itu harus pergi kemana? Harus pergi ke pelabuhan Bapak Ibu. Harus ada tujuan yang dituju. Tapi sementara dalam perjalanan dia bisa mancing, sementara dalam perjalanan dia dapat ikan, tapi sementara dalam perjalanan ada angin, ada badai yang biasanya juga mengganggu perjalanan daripada kapal dan perahu itu. Tetapi Bapak Ibu, tadi Nabi dikatakan apa? Maka naiklah mereka ke dalam perahu dan mereka sampai kepada tujuan dengan selamat. Nah, itu ending daripada kisah ini, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, poin yang pertama adalah Yesus berkuasa atas alam semesta. Amin. Ya, katakan pada sebelahnya 1 2 3. Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya. Oke, sekarang yang kedua, Saudara Sam Tuhan, apa yang terjadi jika manusia berpisah dengan Allah? Nah, karena memang waktu itu mereka sendirian. Artinya mereka bersama-sama dengan teman-teman dan Yesus tidak ada di sana. Nah, mari kita cek Saudara Sam Tuhan, ternyata mereka itu mengalami banyak masalah. Kalau orang berpisah dengan Allah itu banyak masalah. Kalau Anda berpisah dengan Allah banyak masalah, ya, karena ini sudah terbukti Bapak Ibu. Bukannya 1 2 contohnya, begitu banyak atau semua orang yang berpisah dengan Allah pasti banyak masalah. Jadi di belakang di sana, ya, Jordan, kalau kamu berpisah sama Allah pasti banyak masalah. Ibu Nova kalau berpisah dengan banyak masalah. Saya pun juga gitu. Kalau saya berpisah dengan Allah pasti banyak masalah. Apalagi Daniel. Ya, kalau dia berpisah dengan Allah, tapi kalau dekat dengan Allah pasti kita akan banyak berkat. Nah, mari kita cek satu persatu. Mereka atau perahu mereka terumbang-ambingkan. Anda bisa cek juga dalam kitab Matius dan juga kitab Markus, ya, untuk memberikan perbandingan dari Nat ini. Ya, nanti pulang baca. Nah, jadi perahu mereka terumbang-ambingkan. Bapak Ibu, kan hidup kita seringkali juga terumbang-ambingkan, kan? Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Ya, kita terumbang-ambingkan ke sana kemari, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu saudara, bukan saja mereka terumbang-ambingkan, tetapi juga ada angin badai, ada angin sakal, ada laut yang bergelora, ada angin kencang, sudah lengkap lah, ya. Persoalan yang menimpa orang yang menjalani hidupnya sendirian tanpa Tuhan. Ya, lengkaplah persoalan, lengkaplah pencobaan, lengkaplah godaan bagi orang-orang yang mencoba menjalani hidupnya tanpa Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu sama Tuhan, kita memikirkan lebih lanjut lagi. Apa akibatnya kalau mereka berpisah dengan Allah? Ternyata mereka capek, mereka lelah, mereka frustasi. Tadi Bu Desne katakan mereka ketakutan. Ada kan mereka ketakutan juga. Mereka bukannya capek, lelah, frustasi, depresi, ya, pergi ke psikolog, ya, untuk cari bantuan dan sebagainya. Kenapa? Udah, kalau sudah capek, sudah lelah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu cek baik-baik. Ternyata mereka Bapak Ibu tidak sampai pada tujuan. Bapak bisa bayangkan enggak? Kalau orang kalau frustasi begini, kalau saya nyopir, ya setelah waktu dulu kami nyopir pergi ke Batu nyopir sendirian, ya, bersama dengan keluarga. Masih jauh ya, masih jauh, masih. Nah, lama-lama mereka stres, kok enggak sampai ini, betul enggak? Coba kalau satu perjalanan tidak sampai, saya membuat, aduh, di mana lagi? Ini di mana ini? Nah, saya punya pengalaman itu. Saya pergi ke Niki sana. Ya, kita dari Soe, saya sendiri nyopir. Ya, ada 2 mobil. Kemudian jalannya hancur, wah hancur. Itu sampai jalan itu ada yang satu tenggelam, satu naik gitu. Kita bingung. Kita naik atas, naik bawah. Kalau naik atas nanti dia akan jatuh ke sini. Kalau naik bawah belum tentu bisa naik lagi. Wah, kita pusing. Nah, sampai stresnya saya nggak tahu, Pak, masih jauh kan? Dekat, Pak. Sedikit lagi. Wah, kita jalan lagi. Kok belum lagi? Masih mana, Pak? Masih sedikit lagi, Pak. Sedikitnya ada 7 kali, masih sedikit lagi. Akhirnya saya udah jengkel, udah saya berhenti di situ. Kemudian saya rem tangan, kemudian saya keluar. Nyong, ada bom. Dikini masih jauh nak? Dia bilang lurusa. Nah, dia bilang lurusa. Nah, kemudian saya baru tahu ternyata ini jarinya lurus. Kalau jarinya lurus masih jauh, lurusnya masih jauh. Tapi kalau lurusa di bengkok itu berarti sudah dekat.
Saudara kasih Tuhan, coba bayangkan benar-benar sampai 1 jam kemudian kami baru tahu. Nah, setelah itu kami marah, kenapa begitu ya Pak? Kalau saya bilang jauh kan Bapak nanti malah putar balik. Nah, maka saya bilang menghibur Bapak untuk tinggal sendiri. Nah, justru itu malah membuat saya marah. Kalau bilang jauh sudah segede, Bapak ingat sama Tuhan. Nah, itulah bayangan mereka itu naik, tidak bisa naik. Nah, saya sudah cek Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, mereka itu berjalan mendayung itu 9 jam. Ya, berangkat dari jam 6 sore sampai jam kira-kira pagi-pagi. Ya, Bapak Ibu 9 jam mereka hanya bisa menjangkau kira-kira 3 mil. Jarak dari ujung ke ujung itu kira-kira 9 mil atau 10 mil. Coba bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi mereka uncak. Nah, kalau di rata-rata Bapak Ibu karena 9 jam mereka berlayar dan dapat 3 mil, maka 1 jam itu kan 1/3 mil. Nah, 1/3 mil dari sini sampai ke depan situ saja. Ya, bayangkan, mestinya perahu jalannya kan lebih cepat daripada jalan manusia. Manusia aja jalan santai Bapak Ibu itu 1 jam itu 5 sampai 6 mil. Orang jalan kaki saja. Nah, sementara itu dia naik perahu kok hanya dapat 1/4 mil setiap jamnya. Dan sudah begitu maju mundur. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau Anda hidup jauh dari Allah, hidup Anda maju kena, mundur kena. Kayak judul film ada itu, maju kena, mundur kena, miring kena, ya, tengkurap kena, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, hati-hati. Pastikan hidup Anda, keluarga Anda, rumah tangga Anda dekat dengan Allah. Amin. Pastikan itu dekat dengan Allah. Kalau enggak, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, memang seringkali kita ini bisa jauh dari Allah yang menyebabkan apa? Dosa kita. Tadi sudah saya sampaikan, mari kita mengakui dosa kita di depan Tuhan supaya pada akhirnya kita bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Ya, kemarin Pak Egria mendemonstrasikan bahwa ini manusia, kemudian ini Allah tidak bisa bersatu. Kenapa? Ada hitam di sini yaitu ada dosa, tidak bisa. Tetapi kemudian darah Kristus menghilangkan yang hitam dosa itu sehingga bisa bersatu lagi. Ya, saya lupa harusnya Pak Egria itu mempersiapkan di sini untuk info sedikit itu. Ya, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Itu akibat orang yang jauh dari Allah. Ya. Kemudian yang terakhir sedang Tuhan, yaitu apa yang terjadi jika manusia bersama dengan Allah. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi apa yang terjadi pada saat manusia berpisah dari Allah atau jauh dari Allah, ya. Bahkan pada saat manusia berpisah dengan Allah, sedang Tuhan, Tuhan pun dikira hantu. Maka mereka ketakutan, ada hantu. Padahal itu Tuhan. Bisa enggak? Itu dipikirkan itu ya. Padahal ya memang itu, makanya hati-hati ngomong Tuhan Bapak Ibu, tergantung endingnya di mana. Kalau Tuhan endingnya benar-benar Tuhan. Tapi kalau endingnya tuh jadi apa? Hantu kan? Tuhan. Nah, saya bilang Tuhan atau hantu? Ya Tuhan. Hantu. Ya sekarang Tuhan. Hanya milih aja. Nah, itu dalam bahasa Inggris juga mereka Satan atau setan itu Bapak Ibu juga bisa jadi santa. Tergantung ini santa, orangnya kudus atau satan. Ya, tinggal orang ulang-ulang aja itu bunyinya. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kalau Anda jauh dari Allah, yang menarik adalah apa? Yang perlu Anda pikirkan, jangan-jangan yang Tuhan malah Anda kira hantu. Sementara itu yang hantu Anda kira Tuhan. Itu sebenarnya banyak orang yang mengira hantu itu Tuhan, maka dia disembah, pergi ke gunung, pergi ke pohon dan sebagainya, karena mereka mengira hantu itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya dibesarkan di Jawa, ya, di Tulungagung, di kampung, ya Bapak Ibu. Di kampung ini identik dengan banyak hantu, Bapak Ibu. Ya, dikit-dikit hantu, hati-hati loh kamu lewat di situ. Biasanya ada ini, hati-hati loh kamu di sini. Bapak Ibu, saya kemudian sekali waktu memberanikan diri, Bapak Ibu, saya kepingin hantu seperti apa, mau tak tangkap, tak jual kalau bisa. Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu. Itu hanya ketakutan diri sendiri saja. Ya walaupun memang wah, apalagi kalau lihat kuburan, Bapak Ibu, wah kita merinding ini. Wah, apa yang terjadi? Kita tidak ada yang ngejar pun, seakan-akan dikejar. Setelah itu ngomong, wah kok ada yang ngejar saya? Itu yang ngejar bayangan kita sendiri. Tapi Bapak Ibu, kalau kita jauh dari Allah, Tuhan pun bisa Anda kira hantu. Sebaliknya hantu bisa Anda kira Tuhan. Maka mari kita mendekat Allah dan kita dekat dan bersama dengan Allah seperti tadi. Maka semua hal yang terbaik itu akan terjadi kalau Anda hidup bersama dengan Allah. Saya ulang lagi, semua hal yang terbaik
Itu terjadi dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam studi Anda, ya, Rere, Jordan, dalam kuliah Anda. Sekalipun nanti kalian kuliah entah di mana, ya, jauh di sana, atau Kak Nesa di mana saja, tidak usah takut. Kalau kamu dekat dengan Allah, bersama dengan Allah, maka semua yang terbaik yang terjadi. Saya tidak perlu mendaftarkan Bapak Ibu yang terbaik itu apa, karena yang terbaik untuk saya dengan Anda mungkin berbeda. Tapi intinya semua yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara sama Tuhan, Yesus berkata yang pertama kali, diamlah, jangan takut, tenanglah, ini aku. Jadi Bapak Ibu, mereka langsung tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata Tuhan yang dikira hantu tadi benar-benar Tuhan. Tenang aja kamu, jangan takut. Bapak Ibu, hanya satu pribadi yang bisa mengubah ketakutan menjadi kedamaian. Hanya Tuhan saja. Dia berkata jangan takut. Dan mereka jadi tidak takut Bapak Ibu. Mereka jadi tenang. Ya, jangan takut dengan COVID-19. Jangan takut dengan Corona. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang terbaik itu yang terjadi. Lalu apalagi Bapak Ibu, Yesus ternyata mengubah keganasan dari ombak dan gelombang itu Bapak Ibu menjadi tenang dan menjadi berkat bagi orang yang ada di sana. Bapak Ibu, gelombang yang sedang melanda hidup Anda, Tuhan bisa mengubahnya menjadi berkat. Ya. Angin badai, angin sakal, angin puting beliung yang memporak-porandakan siapapun juga, itu bisa diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang lebih menarik, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, ayat pembimbing, ternyata mereka sampai pada tujuan. Nah, sampai pada tujuan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Coba tadi saya katakan perjalanan mereka baru sepertiga, ya, masih 2/3 perjalanannya, Bapak Ibu, masih 2/3. Tetapi waktu mereka mengangkat Yesus masuk ke dalam perahu, ternyata mereka sampai kepada tujuan. Loh, ini gimana nih ceritanya? Coba saya harap Bapak Ibu membayangkan nih. Mereka perjalanannya baru sepertiga, masih kurang 2/3, masih 3 kilo, masih kurang 6 kilo. Tetapi Bapak Ibu, yang sepertiga tadi, perjalanan tadi ditempuh 9 jam. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kelelahan, kecapean. Nah, yang ini Yesus dinaikkan ke dalam perahu, ujuk-ujuk orang Jawa bilang, langsung sampai kepada tujuan. Bapak Ibu, kalau Anda bersama dengan Yesus, tak terasa Anda sampai pada tujuan. Kalau Anda hidup bersama dengan Yesus, Bapak Ibu, tak terasa, oh sudah sampai kita ya, kita sudah sampai pada cita-cita kita, sudah sampai, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini bisa terjadi kepada kita sekalian kalau kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Ada satu kalimat yang agung, sudah disambut Tuhan. Buyan pernah berkata, ketika Yesus absen dari manusia, mereka bisa berjalan tetapi lambat, maju mundur, dan banyak kesulitan. Tetapi ketika Yesus bersama mereka, oh betapa cepatnya perjalanan mereka, dan segera sampai pada tujuan. Bapak Ibu, ini penafsir yang terkenal mengomentari bagian itu. Bapak Ibu, ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka berjalan tapi lambat sekali, sangat lambat. 9 jam hanya dapat 3 mil Bapak Tuhan. Tetapi saat mereka menaruh atau memasukkan Yesus ke dalam kapal mereka, dan segera mereka sampai pada tujuan dengan selamat. Bapak Ibu, betapa indahnya kalau kita sampai kepada pelabuhan yang kita tuju. Betapa indahnya. Bapak Ibu, dulu kami pernah punya traveling itu waktu Kak Desa itu masih umur 3 tahun. Ya, karena dulu pesawat itu mahalnya luar biasa. Ke Medan masih ingat, kira 22 tahun yang lalu, 20 tahun itu apa? 1 juta itu dapat tiket. Sekarang tiket murahnya luar biasa. Sehingga kita naik kapal, Bapak Ibu. Naik kapal, waduh, saya kadang-kadang keluar dari situ, kemudian saya lihat, waduh, kapan sampainya? Tidak ada ujungnya itu. Tidak ada ujungnya, daratan tidak ada kapan sampainya. Kemudian ada berita, kita mendarat, kita berhenti di Batam. Wah, kita senang, saya turun ke Batam, foto-foto sejarah. Balik lagi, 1 malam lagi, sampai ke Medan. Pelabuhan apa namanya? Belawan, sampai ke Belawan. Wah, Bapak Ibu.
Saya bayangkan kalau pulang lagi kayak apa nanti. Ya, bersyukur akhirnya kita pulang naik pesawat. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu, betapa melelahkan perjalanan yang tidak sampai-sampai Bapak Ibu. Dengan gelombang. Tetapi betapa membahagiakan Bapak Ibu. Langsung sampai. Langsung sampai. Kita sudah sampai Pak ya? Sudah. Pak, kita sudah sampai. Sudah. Wah, betapa indahnya, luar biasa. Bapak Ibu, saya juga berkali-kali Bapak Ibu macam Tuhan, saya pernah salah ngambil tiket Bapak Ibu. Saya pikir saya mungkin mau sok-sokan atau gimana, cari yang murah Bapak Ibu, naik pesawat Malaysia Airlines. Karena waktu Malaysia Airlines itu hancur itu, pernah hilang itu, masih ingat ya? Nah, kemudian harganya itu gratis turun. Maka saya pergi ke London naik Malaysia Airlines. Jadi Bapak Ibu, saya tidak ngerti itu ternyata perjalanan itu dari Jakarta ke Malaysia ke Amsterdam baru ke London. Nah, dari Malaysia ke Amsterdam kira-kira 11 jam Bapak Ibu. Wah, 11 jam di pesawat, aduh, ini sudah mabuk. Lihat pramugari sudah bosan Bapak Ibu, karena itu lagi, lu lagi. Ya, saya minta air kok Bapak lagi dalam hati saya, kok Bapak lagi minta ini, minta mie, minta apa segala macam. 11 jam di awang-awang Bapak Ibu. Bisa bayangkan bosannya luar biasa. Tetapi waktu ada, sebentar lagi sudah mau datang. Wah, Bapak Ibu gitu kan? Kalau pesawat, kalau sudah, persiapan supaya pakai seatbeltnya, karena sebentar lagi akan mendarat di Amsterdam. Waduh, senangnya luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, itulah kalau kita hidup bersama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan daripada hukum alam ini, Tuhan daripada alam semesta ini. Dia akan mengontrol alam semesta ini untuk menjadi berkat bagi Anda sekalian. Dia juga akan mengontrol hidup kita supaya kita tidak jatuh di dalam jurang, kita tidak jatuh di dalam gelombang dan lain sebagainya. Ada yang terakhir. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita cek ini ya. 1, 2, 3 kita baca. Yesus Tuhan dari hukum alam. Dia berkuasa mengontrol alam semesta. Itu berarti dia juga berkuasa atas hidup kita. Marilah hidup bersama dengan Allah. Jangan jauh dari Allah. Ingat, jika Anda hidup jauh dari Allah, Anda akan dekat dengan masalah. Nah, ingat itu ya. Yang terakhir, kita baca, kita hafal, setelah itu ngomong kepada sebelahnya ya. 1, 2, 3. Ingat, jika Anda hidup jauh dari Allah, Anda akan dekat masalah. Ya, ngomong kepada sebelahnya. Ingat, jika Anda hidup jauh dari Allah, Anda akan dekat dengan masalah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ingat, jika Anda hidup jauh dari Allah, Anda akan dekat dengan masalah. Nah, supaya kita jauh dari masalah gimana? Dekat dengan Allah, bersama dengan Allah. Bu Nova, kita mau dengar ngomong sama Yontan. Ayo, bisa enggak? Ya, 1, 2, 3. Jika kamu hidup jauh dari Allah, kamu akan dekat masalah, gitu. Ya, ingat itu Yontan, itu mamamu yang ngomong gitu. Ya, mamamu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita sekalian, itu ada Kak Nesa, ada Rere, ada Tata. Mari hidup ya dekat dengan Allah. Ini ada Bang Kiki juga yang nanti hidup di Angkasa Pura atau di mana mau di Antartika atau apa. Ingat, dekat saja dengan Allah. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, kita juga akan dekat dengan keluarga. Kita akan dekat dengan saudara-saudara kita dan sebagainya. Kira Tuhan menolong kita. Jangan lupa hari ini kita belajar satu atribut Yesus Kristus, yaitu Dia Tuhan dari hukum alam. Dia yang mengontrol alam semesta ini. Dia juga yang mengontrol saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan kita hidup dekat dengan Dia, supaya kita jauh dari masalah, dan lebih daripada itu kita akan dekat dengan berkat. Kalau kita dekat dengan Allah kita, kalau kita hidup dengan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firman sudah kami dengarkan. Bapak sudah berhenti berbicara, firman di dalam kami, Allah kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, di dalam kami kita memahami akan firman. Terima kasih Bapak di surga, ajar kami, Tuhan, lebih daripada supaya kami dekat dengan Allah, supaya kami hidup bersama dengan Allah, supaya kami jauh dari masalah dan kami dekat dari berkat. Terima kasih Bapak di surga, adalah doa kami ucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.